Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai herpes zoster. Herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Infeksi ini terjadi akibat reaktivasi yang terjadi setelah infeksi primer. Infeksi primernya yaitu sebelumnya pasien pernah menderita varicella. Tidak jarang penyakit varicella sebelumnya berlangsung secara subklinis, sehingga tidak nampak tanda dan gejala sebelumnya. Tetapi ada pendapat yang menyatakan kemungkinan transmisi virus secara aerogen dari pasien yang sedang menderita varicella atau herpes zoster. Herpes zoster ini terjadi diakibatkan oleh adanya reaktivasi dari seseorang yang terkena varicella sebelumnya, yang kemudian daya tahan tubuhnya menurun sehingga virus kembali aktif. Epidemiologi sendiri, herpes zoster mempengaruhi sekitar 1 juta orang di Amerika Serikat per tahun. Dengan kebanyakan pasien adalah di atas usia 60 tahun atau dengan riwayat imunokompromis. Kejadian tahunan herpes zoster adalah sekitar 5-6,5 per 1000 individu pada usia 60 dan meningkat menjadi 8-11 per 1000 penduduk pada usia 70. Tidak seperti varicella yang terjadi terutama di musim semi, tidak ada prediksi musiman untuk herpes zoster. Perkembangan zoster dapat dilihat pada individu imunodefisiensi, mulai dari penurunan alami kekebalan tubuh sel spesifik dipengaruhi oleh usia. Defisit kekebalan tubuh yang lebih serius terlihat pada pasien kanker dan penerima transplantasi. Dan pada akhirnya pada pasien dengan HIV/AIDS. Di Amerika Serikat, hampir 100% positif untuk antibodi VZV, varicella zoster virus, sehingga berisiko untuk reaktivasi VZV laten. Usia diperkirakan seumur hidup. Risiko herpes zoster pada populasi umum adalah sekitar 30%, dengan risiko meningkat tajam setelah usia 50 tahun. Selama 50 tahun terakhir ini, risiko terjadinya herpes zoster pada pasien usia lebih dari 60 tahun lebih berisiko 20% dibanding populasi total lainnya. Etiologinya dari virus tipe V hingga Z, kelompok virus herpes termasuk virus sedang berukuran 140-200 mikrometer dan berinti DNA. Untuk patogenesisnya sendiri, transmisinya dari penyebaran virus ini melalui airborne droplet atau kontak langsung dengan lesi infeksi dengan kemungkinan masuk melalui saluran pernafasan. Virus varicella zoster yang masuk akan berdiam di ganglion posterior susunan saraf tepi dan ganglion cranialis. Kelainan kulit yang timbul memberikan lokasi setingkat dengan daerah persarafan ganglion tersebut. Kadang-kadang, virus ini juga menyerang ganglion anterior, bagian motorik cranialis, sehingga memberi gejala gangguan motorik. Virus varicella zoster yang masuk lewat lesi pada kulit atau mukosa melalui serabut saraf sensorik secara sentripetal menuju ganglion sensoris. Di dalam ganglion sensoris, virus akan dorman menyebabkan infeksi laten seumur hidup.
Reaktivasi dari virus varicella zoster terjadi pada ganglia, di mana virus varicella zoster mencapai jumlah yang tertinggi dan dapat dipicu, seperti yang saya sebutkan tadi, oleh karena imunosupresi, trauma, tumor, ataupun radiasi. Tahapan patogenesis ini terdiri dari tahap prodromal, infeksi aktif, serta kronis. Terjadinya wujud kelainan kulit pada virus varicella zoster itu diawali dengan vesikel atau bula, kemudian vesikel atau bula tersebut merupakan proses dari splitting mechanism, di mana splitting mechanism itu ada 3 proses tahapan, ada akantholisis, ada spongiosis, maupun ballooning degeneration. Nah, pada herpes zoster dia termasuk pada tahapan ballooning degeneration. Jadi terbentuk balon antara stratum basalnya terangkat, ya, antara desmosom satu dan desmosom lainnya itu menjadi hilang, ya. Istilahnya seperti semennya itu tidak ada, sehingga nanti akan terkumpul, ya, cairan di intraseluler, ya. Bedakan dengan spongiosis, itu bisa terjadi di ekstraseluler, cairan yang numpuk. Dibedakan dengan ballooning degeneration. Maka terjadi benjolan dengan UKK vesikel atau bula, disertai gatal namun nyeri sedikit berkurang. Dan fase ini sekitar 3-5 hari. Kemudian dilanjutkan terbentuknya krusta dalam jangka waktu sekitar 2-3 minggu. Itu sudah masuk fase infeksi akut. Sebelumnya, manifestasi klinis untuk fase prodromal itu mirip dengan gejala flu pada umumnya, namun lebih didominasi rasa nyeri atau rasa terbakar yang terasa dalam jangka waktu 2-3 minggu. Dapat kita ketahui dari 86% kasus. Nyeri yang dirasakan seperti terbakar, tertusuk, tajam, disertai dengan rasa terbakar pada area dermatum dari erupsi, disertai hipersensitivitas rangsangan sensoris. Pada fase kronis, rasa nyeri yang muncul setelah 4 minggu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah lesi di kulit pecah atau mengering, ataupun setelah penyembuhan lesi atau sering disebut dengan post-herpetic neuralgia atau nyeri pasca herpes. Nyeri pada herpes zoster merupakan suatu bentuk dari nyeri neuropati yang dihasilkan dari kerusakan pada sistem saraf. Kita ketahui bersama, nyeri terdapat 2 jenis, nyeri neuropati dan nyeri nociceptif. Pada kesempatan kali ini, nyeri herpes zoster termasuk nyeri neuropati. Diagnosisnya kita tegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, riwayat penyakitnya, apakah pernah dulu mengalami keluhan serupa waktu kecil, kemudian kita lanjutkan
Pada pemeriksaan penunjang, tampak vesikula bersifat unilokuler, biasanya pada stratum granulosum. Kadang-kadang subepidermal. Yang penting adalah temuan sel balon yang tadi sudah saya jelaskan di awal pada patogenesis, yaitu sel stratum spinosum yang mengalami degenerasi dan membesar. Juga adanya badan inklusi yang tersebar dalam inti sel epidermis, dalam jaringan ikat dan endotel pembuluh darah. Dermis, pada bagian dermis, dilatasi pembuluh darah dan sebukan limfosit. Komplikasinya sudah saya jelaskan tadi, salah satunya nyeri pasca herpes. Selain itu, komplikasi pada tipe herpes zoster ophthalmicus, komplikasinya yakni keratitis, konjungtivitis, uveitis, retinitis, dan glaukoma. Juga ada komplikasi lainnya, seperti paralisis motorik yang terjadi pada 1-5% kasus yang terjadi akibat penjelaran virus secara perkontinuitatum dari ganglion saraf sensorik ke sistem saraf motorik yang berdekatan. Biasanya muncul dalam 2 minggu sejak munculnya lesi. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan Zhang test, ya. Dengan hasil ditemukannya multinucleated giant cell. Multinucleated giant cell itu terjadi pada sel itu sendiri, bukan akibat oleh sel darah putih. Bukan karena polimorfonuklear, tapi dari selnya itu sendiri sehingga mengakibatkan adanya ballooning degeneration. Oke. Yang diagnosis banding, pada fase prodromal sering terjadi kekeliruan diagnosis dengan penyakit reumatik maupun dengan angina pectoris jika herpes zoster setinggi jantung. Diagnosis banding lainnya berupa herpes simplex dan juga impetigo bullosa. Untuk tata laksananya, pertama, kita lakukan pencegahan dengan imunisasi vaksin VZV, dapat meningkatkan imunitas humoral dan seluler, sehingga mengurangi insidensi kejadian varicella di dalam populasi masyarakat. Untuk tujuan tata laksana, sebenarnya untuk mengurangi gejala konstitusional, meminimalisir nyeri, mengurangi penyebaran virus, mencegah infeksi bakteri, mempercepat terbentuknya krusta, dan penyembuhan, serta mencegah terjadinya komplikasi, yaitu salah satunya nyeri pasca herpes. Antivirus untuk pasien dengan risiko tinggi reaktivasi VZV, antivirus oral dapat mengurangi insidensi dari herpes zoster. Dalam fase prodromal, pengobatan antivirus sudah dapat dimulai jika diagnosis sudah mendekati. Pada saat fisikal aktif, antiviral terapi dimulai kurang dari 72 jam. Dapat mempercepat penyembuhan, mengurangi durasi nyeri akut, mengurangi tingkat kejadian nyeri pasca herpes jika diberikan dengan dosis adekuat. Kita dapat memberikan aciclovir 800 mg per oral 5 kali dalam sehari untuk 7-10 hari. Konsentrasinya sebagai penghambat virus aciclovir 3-5 kali lebih tinggi pada VZV daripada HSV. Pada herpes zoster ophthalmica dan herpes zoster pada imunokompromis, aciclovir sebaiknya diberikan secara intravena, dan aciclovir dapat mengurangi nyeri akut jika diberikan kurang dari 48 jam dari munculnya kemerahan. Selain itu dapat diberikan tipe jenis lainnya yaitu valaciclovir 1000 mg per oral
3 kali sehari selama 7 hari, atau famciclovir 500 mg per oral 3 kali sehari selama 7 hari. Untuk tata laksana nyerinya sendiri, dapat kita berikan gabapentin 300 mg 3 kali sehari, antidepresan trisiklik, dosepin 10 sampai 100 mg per oral sebelum tidur. Dapat diberikan juga topikal anestetik maupun dengan analgesik. Untuk obat topikalnya, pada stadium vesikular kita dapat memberikan bedak salisil 2% atau bedak kocok kalamin untuk mencegah vesikel pecah. Bila sudah pecah dan basah, dapat diberikan kompres terbuka dengan larutan antiseptik dan krim antiseptik atau antibiotik. Jika agak basah atau berkrusta, dapat diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Demikian sharing kita untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.